Pengaria. Berangkat dengan semua. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Bapak ambil semua. Nah, nanti di sana kita olah supaya produktif. Nah, ini lagi mengaku sebagai warga Muhammadiyah. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan sekarang ini ada di Muhammadiyah. Itu yang menjadi persoalan. Ya, kita arahkan ke sini. Tapi tentu daya tariknya adalah harganya bersaing. Nah itu. Jadi dapatnya harga yang murah, dapatnya juga amalan kita. Nah, kita besarkan juga persaingan di Muhammadiyah. Nah itu. Makanya nanti bagus. Ada beras di Muhammadiyah. Muncullah beras Mentari. Mentari itu kayak identik dengan ini. Kita pengolahan sampah juga anak. Haji Muhammad Rais Rahmat Hasan Universiti dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi min ba'd. Ya, fikir bertanda tangan ya. Akan dibaca dulu Pak Dokter. Saya kira dibaca dulu asisten saya. Iya, oke, sudah dibaca. Benar betul. Masih pakai mic? Pakai mic. Ya, silakan. Iya, pakai mic. Udah pakai materi gitu. Ya. Ya, penyerahan ya. Tidak ada map nasiah. Belum ada Pak. Oh, belum ada. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan oleh Ayunda Yayu Astuti. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sumedang Atas, sekaligus yang akan membawakan hikmah pengajian kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ayahanda Dr. Insinyur Haji Muhammad Rais Rahmat Razak, selaku banyak ya pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga pengelola amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Dan yang kami hormati Pak Kakanda Abdul Jabbar yang sempat bergabung juga pada kesempatan ini. Ibunda Ketua Aisyah Cabang Tapang, Ibunda dan Kerabat yang Amrangan, beserta Ibunda semua yang pada kesempatan ini menyempatkan untuk hadir di acara Nahdlatul Aisyah Kabupaten Sidrap, di mana pada siang hari ini kita melaksanakan soft opening ya, soft opening untuk toko yang insya Allah akan kami kelola sebagai bagian dari usaha
Jadi di Nasya itu namanya Buana, Badan Usaha dan Amal Nasyatul Aisyah. Yang pada kesempatan ini Ayahanda pimpinan Panti Asuhan Sejati Muhammadiyah Rampan telah mengamanahkan kepada kami untuk bekerja sama dalam pengelolaan unit usaha yang bertempat di Jalan Muhammadiyah ini. Kemudian kami rampaikan juga Ibunda dengan pengajian bulanan rutin yang kami laksanakan, yang kami gilir juga di beberapa lokasi, dan pada kesempatan ini dilaksanakan di Rampang. Mungkin singkat saja, kami berikhtiar untuk menjalankan amanah untuk mengelola unit usaha ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu jalan perbaikan ekonomi organisasi, terutama di Nasya, yang memang pada kesempatan ini kemarin kami konsen di satu produk mudah di luar, itu namanya sambal teboka. Jadi beberapa tahun ini kami hanya mengolah produk namanya produk sambal teboka yang sudah kami pasang di etalase itu. Ketemu dengan Pak Haji Rais, Pak Haji menyambut baik niat kami untuk memekarkan usaha, sehingga pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk mengelola unit usaha, bekerja sama. Semoga ini menjadi salah satu kebangkitan ekonomi Indonesia juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibunda yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan semoga juga berkenan untuk berbelanja, terutama Ibunda yang dekat rumahnya dari sini. Ya, kami menyiapkan beberapa item. Ya. Jadi pertama Bunda, kami bekerja sama dengan toko Suara Muhammadiyah. Jadi toko Suara Muhammadiyah di Yogyakarta mengamanahkan kami untuk membuka toko daerah, sehingga kemarin untuk kami baru pembelanjaan pertama. Insya Allah nanti akan kita tambah lagi dengan melihat kondisi apa yang dibutuhkan oleh warga persyarikatan. Jadi toko daerah Suara Muhammadiyah ini baru satu di Sidrap, baru kami yang kemarin menaikkan kontrak. Semoga nanti bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan dari warga persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, ini juga merupakan cabang dari Sejati Mart, di mana Sejati Mart ini merupakan amal usaha Panti Asuhan Sejati Muhammadiyah Rampang. Sejati Mart 1 ada di Panti Asuhan di paling depan, ya, lurus dengan masjid. Kemudian yang ini kita namakan Sejati Mart 2 karena dia adalah cabang dari Sejati Mart 1. Kemudian kami juga berinovasi Bunda dengan melihat pasar bahwa kami menyiapkan beberapa aneka plastik yang menjadi juga salah satu kebutuhan dari masyarakat setempat, gitu ya. Meskipun memang masih kami ini, karena kami masih survei kira-kira mana yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Cuma kemarin pesannya bidang lingkungan hidup Aisyah Bunda, karena kami sama Bu Tanti kemarin di Makassar itu jangan beli styrofoam ya, karena ini sudah dikampanyekan juga tentang beberapa hal plastik yang mungkin dianggap berbahaya ketika bersentuhan dengan hal-hal yang panas misalnya dan lain sebagainya, makanya di ini. Nah itu saya pikir Bunda sedikit sekali pengantar seputar ini. Semoga mohon doakan kami Bunda supaya berkomitmen untuk menjalankan unit usaha ini, karena kita mengevaluasi bahwa kalau unit usaha itu dibentuk oleh organisasi bukan individu, terkadang banyak tantangannya, terutama memang kita masih non-profit, artinya kita masih fastabikul khairat dalam menjalankannya. Semoga ini bisa mekar untuk generasi-generasi Nasya berikutnya. Amin. Kami pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan MOU Panti Asuhan Muhammadiyah Rapan dengan Nasyatul Aisyah Kabupaten Sejahtera Rapan. Dengan ini disilahkan. Dikasih kembali.
Ini Patah Mitra TV. Iya, tidak ada. Cuma baterai. Tidak ada juga. Ya. Ya. Penyerahan ya. Oke. Tidak ada makna sih. Sini ke sama tante. Tidak perlu menyediakan ongkir, insya Allah apa yang kita butuhkan difasilitasi ya di Sejati Mart ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik dan benar. Ya, alhamdulillah bahagia rasanya kami bisa berkumpul duduk bersama, ada ibundanya, ada ayundanya, duduk bersama dalam satu majelis. Ya, insya Allah tempat ini akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa-doa yang dilangitkan hari ini demi kemajuan usaha yang sedang dirintis, insya Allah. Ya baik, kami diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit terkait komunitas yang harmonis. Ya, tidak salah itu ya teman yang diberikan. Ya, komunitas yang harmonis. Ya. Komunitas itu sekelompok orang yang mempunyai karakteristik yang sama, mempunyai tujuan yang sama, yang berada di suatu wilayah yang sama. Ya. Itu yang mempunyai kegiatan-kegiatan positif, insya Allah ya, ke depannya. Dan komunitas yang terbentuk itu diharapkan untuk saling mendukung, mencapai tujuan bersama, ya, saling berinteraksi dengan baik, ya, saling berinteraksi dengan baik. Ya, setiap harinya, setiap ketemu itu berinteraksi. Tentu interaksi yang diharapkan itu interaksi yang baik, ya. Saling mendukung di setiap kegiatan yang dilakukan, ya. Baik itu kegiatan kemasyarakatan, kegiatan terkait program-program yang akan dilakukan, itu harusnya saling mendukung, baik itu mendukung materi, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Ya. Banyak komunitas yang ada di masyarakat, seperti misalnya di kampus ada komunitas Aisyah. Kenapa di kampus misalnya komunitas Aisyah bukan dibuka cabang atau ranting? Ya, kenapa? Karena di kampus itu tidak ada yang berdomisili di situ, sehingga pengurus-pengurusnya itu boleh dikata datang dan pergi seperti itu. Jadi di kampus itu diistilahkan komunitas, ya, komunitas Aisyah. Ya. Komunitas itu banyak macamnya. Ada komunitas terkait hobi, ya, misalnya ada di antara saudari kita yang punya hobi
jogging misalnya, olahraga misalnya, dia ada komunitas tersendiri, yaitu. Kemudian ada komunitas sosial. Nah, komunitas sosial itu orang yang tinggal di wilayah yang sama dan berinteraksi setiap saat melakukan kegiatan. Yaitu. Kemudian ada komunitas online. Ya, komunitas online itu banyak sekarang. Berjamur, ada yang tahsinul qiraah, ya, tahsin pembelajaran Al-Qur'an itu ada komunitas tersendiri. Ya, interaksinya itu melalui platform digital. Ya, misalnya diskusi di sana, pembelajaran yang dilakukan di grup-grup media sosial. Ya. Hal ini bisa dicapai tujuannya itu apabila ada komunikasi yang baik tentunya. Ya, selalu komunikasi. Rumah tangga pun seperti itu. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, ya akan berantakan juga. Jadi kuncinya setiap apa yang kita lakukan itu komunikasi, baik dalam rumah tangga, lingkungan, masyarakat, ataupun kelompok-kelompok. Butuh banyak. Ya, baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini mungkin ya poinnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar komunitas yang sudah dibangun itu tetap harmonis. Ya, tetap harmonis di sini intinya. Komunitas yang harmonis. Ya, yang pertama itu menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun. Saya kira biar bukan di dalam komunitas itu sopan santun tetap kita harus jaga. Ya, tetap harus kita jaga di dalam bermasyarakat tentunya. Ya, karena sebenarnya itu akhlak itu mencerminkan diri seseorang. Akhlak mencerminkan diri seseorang. Jadi perlu sekali itu kita jaga sopan santun. Ya, nilai yang menjadi pondasi utama dalam interaksi dan berinteraksi ya, antar anggota adalah tutur kata yang baik. Ya, karena kenapa? Kamu makan tidak maksud kalau salah caranya berinteraksi. Ya, salah caranya berinteraksi yang kedua. Aja aku tunggu taruh barang-barangnya nak di situ jeleknya mah tetap begitu misalnya. Sebenarnya sih maksudnya baik agar terlihat rapi, tapi mungkin caranya mungkin tidak sopan karena ada pembeli yang lain, ada orang lain. Alangkah lebih baiknya kalau dibicarakan baik, dibicarakan dengan baik, ya, dengan bahasa yang tutur kata, tata krama sopan santun, ya itu. Kemudian menurut pakar psikologi sosial Dr. Aloysius, ya, sopan santun adalah kunci utama dalam mencerminkan hubungan yang sehat dan harmonis. Ya, jadi kalau tidak terjalin hubungan yang harmonis terkait sopan santun ini, boleh dikata penilaiannya itu tidak sehat. Ya, kalau ada komunitas yang tidak menjaga sopan santun itu, yakin dan percaya tidak akan bertahan lama.